Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, yang kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, yang ada di setiap kalbu kita masing-masing. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Yang kita ikut, pertama dalam berakidah, yang kedua di dalam beribadah, yang keempat di dalam bermuamalah, yaitu hubungan kita sesama manusia. Rasulullah itulah yang mengenalkan kita kepada Allah, sehingga kita lah mulai kenal dengan diri. Kalau lah kenal awak je diri, maka kita akan kenal dengan Allah. Balam tabang baraba mandi, inggup di rantiang dahan patah. Nyatakan pandang pada diri, boleh nak nyata wujud Allah. Artinya kalau kita lah nyata awak memandangkan diri tadi, nyatalah dek awak adonya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Lalu mulai awak memandang ke tubuh lahir kita tadi, tampak dek awak kuasanya Allah. Dalam pengajian itu ada tubuh kasar, ada tubuh batin, dan ada tubuh halwi. Kalau tubuh kasar itulah yang nampak, namanya af'al Allah, perbuatan Allah. Kalau tubuh kasar punya berubah. Dahulunya bayi, sudah tu anak-anak, menjadi orang dewasa, menjadi orang tua. Kalau lah tua apa boleh? Mati lah, kadang tak sampai tu lah mati awak. Tu dan tubuh kasar awak tadi. Yang kedua tubuh batin, itulah kolbu kita. Di kolbu itu harus tetap hadir nama Allah. Tetap kita hunjamkan ke kolbu awak tadi, Allah, Allah, Allah. Sehingga tak ada lah selain daripada nama Allah di kolbu awak tadi. Dalam zikir jaharlah dijalekan, la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati, meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu, dari rambut dan sahalai sampai darah dan setitik kalimah sama tomato. Artinya di setiap tubuh kita tadi adalah kalimah Allah, tajalli sifat Allah di setiap pribadi kita. Dan kita usahakan lah mulai kenal dengan diri. Asal kejadian diri adalah tiupan Allah bersumber dari Nur Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itulah asal kejadian awal. Yang ketiga dinamakan tubuh halui. Itulah yang dinamakan ruhani. Ruhani itu apabila masuknya ke dalam tubuh kita, nya mampu 7 sifat. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Sebetulnya tu tak kita ni punya, tetapi hanya ditajalikan di Allah di setiap pribadi awak. Di waktu kita akan berpulang kepada Allah, tu tak docik jadi awak tu besok. Lidahnya lah kolu, telinganya lah pokak, matanya lah rabun, kudaratnya lah habi. Tak docik je nombor fungsi dia awak tadi. Di waktu kita akan pulang tadi, di situlah kita mengakhiri. Apakah kita besok pulang kepada Allah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tergantunglah dengan amalan yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Kalau kita berbuat baik, berzikir di dunia, sehingga kita dapat besok pulang husnul khatimah kepada Allah. Apabila ruhlah pulang kepada Allah, tak boleh gunanya tu buat tadi. Dinamakan mati lafzi, berpindah dari alam dunia kepada alam barzah, alam kubur. Yang pulang kepada Allah atau yang ruhani tadi. Sedangkan itunya tak mati. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dianjaknya dak layuh, digundamnya dak pecah, dipanggangnya dak hangui. Itulah nasabona-bonanya diri kita. Kan nyawa tu dek tubuh lekat tubuh dek Muhammad rahsia pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahasia itu tak bisa dicolik, tetapi nyo ada di setiap pribadi kita tu, dan kita usahakan juga ada piknya kita di dunia, selamat di dunia dan selamat besok kita pulang kepada Allah, karena dunia kau tempat tinggal awak sesaat. Apa kecil Allah dalam surah Al-Baqarah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Tinggallah kamu di dunia sampai waktu yang ditentukan. Setiap kita pula ditentukan jatah hidup. Bila kita akan pulang ditentukan Allah. Tetapi Allah merahasiakan itu gawak, tak ada dia tahu gitu. Tetapi abah-abah diberi Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Tetapi tidak, itu adalah suatu kepastian. Kita jangan asik kita menunggu yang tak pasti, tetapi lupa kita dengan sesuatu yang pasti, iaitunya ajal kematian akan datang di setiap pribadi kita. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 102, tertambah seketik 103 gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Itu ayat dan kawak kaji malam ini. Di ayat ke Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Iman yang dipanggil oleh Allah bukan orang yang Islam, tetapi orang yang beriman. Secara syariatnya dulu Islam pada iman. Kita tiba di dunia wala Islam tapi belum beriman. Kalau kita cari secara hakikat, dulu iman pada Islam. Apa sebabnya?
Kita kok dululah bermusyahadah ya Allah, lah berjanji dengan Allah ketika di alam arwah. Apa perjanjian kita dengan Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Tiada ada ke aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Serentak ruh itu menjawab, qalu bala syahidana. Berkata ia, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Lah disaksikan dahulu ruh tadi Allah. Itulah yang kita ulang balik di dunia. Untuk dapatnya menyaksikan Allah ketika dihidup di dunia kini, itu ni kita ulang balik. Cuma kita kini ambil awak di dunia. Ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, mana yang dunia itu Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, kullu ma siwallah, tiap-tiap selain daripada Allah itu adalah dunia. Terkadang diri kita sendiri yang menghijab awak, ujub, hasad, kesombongan, sehingga tak bisa kita tembus memandang kepada Allah. Tuan Qadi di padang gantiang anda mau di sarwaso, tak di dunia nama yang pandang ke Allah pasti nyata. Kulah kini ni kita usahakan balik menyatakan Allah dengan secara zat, sifat, asma dan af'al dalam kehidupan, baru dapat kita pulang kepada Allah selamat. Iman itu pertama iman mubtadi, iman permulaan. Percaya kepada sesuatu kerana percaya ke orang lain, itu mubtadi namanya tu. Yang belum menyaksikan. Salatnya masih mengharap surga, masih takut di neraka, itu namanya iman mubtadi. Kalau iman mutawasid, dia tak mengharap surga dan tak takut di neraka. Ingin sesuatunya, mencari sesuatu tadi, ingin surganya, mendekat kepada yang punya surga, itu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang kita dekati Allah. Ikulah disampaikan oleh Rabi'atun Adawiyah, wahai Allah, kalau aku salat karena surgamu, tutup surgamu daripada aku. Kalau aku salat beribadah kepadamu karena nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Sekali-kali engkau jangan berpaling kepadaku, wahai Allah, karena aku rindu kepadamu. Kalau laju itu kita beribadah itu tenang awak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman muntahi, iman para nabi. Para nabi itu tak pernah bergeser sedikit pun daripada kebenaran Allah, dan hatinya tetap terhubung dengan Allah. Yang dipanggil orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Apa itu takwa? Guru kita dulu dijalikan itu dah. Wow. Ada ulama mengartikan takut, dan ada ulama mengartikan tawaduk, rendah hati. Bapa dek rendah hati yang bertakwa tadi kerana dak ada nanawak cik yang diawak tadi. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Ilmu tu ada di awak, apabila lah keluar ruh di jasad, so ilmu tu tak ada di awak. Painya sama je tadi, sebab ilmu tu sifat Allah. Kalau kita merasa berilmu, waktu lu kan ditambah Allah, kerana ilmu itu adalah sifatnya Allah. Akulah yang kita usahakan di dunia, baru kita joleh duit ke dipakai, tentulah mati yang ke ditempang. Duit tu hanya pakai auto, pakai Honda, pakai jilbab. Kalau mati, tumpangan. Artinya untuk menuju perjalanan yang sangat panjang sekali. Atau perjalanan kita itu bisa panjang lah perjalanan yang kedituwi di awal. Artinya qanaah. Qanaah artinya menyenangi seluruh ketetapan Allah. Dimiskinkan Allahnya tetap senang, disakitkan Allahnya tetap senang, diberikan sesuatu yang tidak baik menurutnya tetap senang kepada Allah. Karena untuk mencari senang Allah tadi, ridhonya kita cari. Dalam doa kita minta ke Allah tu,
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahawa sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ridho dan surgamu, dan kami berlindung dari azab nerakamu. Bapa dia minta berlindung dari azab neraka, kerana neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali orang yang berdosa, dan surga tempat kembali orang yang bertakwa. Wow artinya warak, berhati-hati. Kalau orang bertakwa itu berbicaranya berhati-hati, melihatnya berhati-hati, mendengarnya berhati-hati. Kalau dek kita dulu orang tua di Minang ko, kalau dia malam apa ya, calik-calik kayak itu lah. Kalau dia siang, dia malam dengar-dengar, dia siang calik-calik. Mengangu kang ngecek dulu yang arti fikirkan dulu. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Apa tu? Teraso dia awak nak menyebut aib kawan, berfikir dulu, bawa akal dulu. Ada ku manfaatnya itu, kalau tak ada manfaatnya, dibawa turun melihat, jangan diungkapkan melalui lisan awak. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Raso itulah yang kita pertajam dengan Al-Quran, dengan pengajian tadi. Raso itu hilang lewat, raso berallah itu hilang kadang-kadang lewat. Itulah yang kita pertajam dengan belajar Al-Quran dan mempelajari ilmu, baru tajam balik rasu yang dia awak tadi. Rasu itu juga dibagi tu. Rasu di syariat, pai, asam, asin, itu rasu di syariat. Rasu di tarikat, saki, ponyang, ngilu, pone. Rasu di hakikat, kasih, sayang, cinta, rindu, hino, malu. Rasu di makrifat tak dapat dikata oleh malam yang arif lam yadi. Siapa yang tidak tahu, tidak kenal, maka tidak akan merasu sama sekali. Itulah rasu itu. Di waktu kita ke pulang, so rasu itu tiba dia. Pertama rasu takwik tiba dia kita besok tu ke mati tadi. Belum pernah kita bertemu je malaikat mau bertemu aja nya. Tapi matul rabun ustaz, basirah masih mencalik. Dia pun nampak empolu ya sikon ni aja mata calik itu. Tidak ju basirah. Sebetulnya bukan mata tu yang mencalik, tak sudah mata bisa mencalik, namun basirah dititipkan Allah di kita. Sebetulnya bukan telinga tu yang benar, tak sudah telinga misalnya, samaknya Allah dititipkan awak, ditajalikan Allah ke awak. Yang kedua rasa sedih. Ibu meninggalkan anak, ibu meninggalkan harta, ibu meninggalkan rumah, ibu meninggalkan cucu. Tetapi bagi kita yang beramal di dunia, akan dibujuk awak nanti oleh para malaikat di waktu kan pulang. Apa kecil malaikat? Allah takhafu, jangan engkau takut. Habiskan takutmu kepada Allah. Wala tahzanun, jangan engkau sedih. Habiskan sedihmu kepada Allah. Wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah kamu karena tempatmu dalam surganya Allah. Itulah orang yang syahid. Syahid artinya menyaksikannya surga tempat kembalinya dan disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita dapat dewa pulang nanja itu besok. Amin ya rabbal alamin. Karena dapat tidak kita akan menempuh itu pasti itu. Dapat tidak itu adalah suatu kepastian. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Janganlah kamu mati. Di lumbulia kita mati di Allah dalam ayat itu lah. Bapa tu, belajar dulu, cari bekal dulu, cari ilmu dulu, cari rasul dulu. Sebelum datang kematian. Kalau lu dapat dek itu ilmu, lu dapat rasul dek awak di dunia, itu di waktu kepulang itu sudah bisa kita selamat. Tak bisa selamat pulang. Di waktu itu kalau dituangkan lawi kangkungan awak masuk ke koriang nak awak. Bitu awi tak tertanggung nak gitu. Lapar tak tertahan nak awak. Cuma rasu awi jo lapar tadi waktu kalau roh kebapisah jo jasad. Atau dongel dia awak iblis tu di bunyi-bunyi di dokuk-dokuk nayi di telinga awak tadi. Wahai ibu dengan bapa atau handai dengan tolan air kau laikan diminum,
nasi kalau ikan dimakan namun semantang pun buat itu, duakanlah Tuhan satu, dutokan Nabi Muhammad. Kalau sempat kita mati situ, mati dalam keadaan kafir lah, disambung dalam kaji itu tu. Kok lah kau dari ulu mangko kau lah kamu aru. Artinya lah tak benar gitu di dunia tu lah kau dari ulu tu, mangko kau lah kamu aru. Kok lah sosik di mamulai, mangko salah lah jadinya. Ada dapat kita besok pulang selamat kepada Allah. Apa itu mati? Dipisahkan ruh jo jasad. Kini ditiupkan ruh ke jasad tadi untuk apa? Untuk dapatnya berbuat di dunia. Nak mencari dunia, cari dunia itu sebanyak-banyaknya. Bukan dilarang mencari dunia. Kayu pada korun dah. Kau dapat dah. Bukan dilarang. Tetapi jangan kita lupakan bekal untuk ke akhirat. Bekal ke akhirat itulah yang paling kita butuhkan. Di mati itu dipisahkan rujuk jasad untuk memisahkan, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat maut. Malaikat maut pemisah antara ruh dengan jasad. Ditiuplah besok dari telapak kaki kita ruh tu dari malaikat maut. Kalau mencibu ibu-ibu melepaskan mati dah, apa yang dingin dulu? Kaki. Apa mulai dingin kaki tadi telah nak mulai berpisah ruh jasad. Ditiup sampai di pawi awak, sampai di kerongkongan gitu. Keluar ruh itu dari mulut dan hidung awak. Lap keluar ruh di jasad. Jangan berjalan menutup mata pun kita tak kapandai seleti boleh dosana. Bismillahi wa ala millati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutui mata kita lah. Apa sebabnya? Mata waktu terbelalak di waktu ruh ke pulang tadi ditutui. Itulah hari terakhir kita di dunia. Kamano kita diantarlah? Diantarkan ke pondam pakuburan rang kampung Miriam Pulau. Bararak tandu ke surau mengiring salat sampai takbir. Kini kita apa salat tadi? Sampai lah rakaat ada. Besok sampai takbir kita diantarkan dia orang. Sudah disolatkan diantarkanlah kita ke pondok pekuburan. Setibu badan di situ tampak tersirah. Tanah penggalian tampak mengangol yang lahat berobui orang nak menjawab. Bakasu kasih mingkaruang. Bakalang tanah sabingka meriang maduk ke kiblat di bate papan dan sahalai. Tatogak meja nandu orang kampung berbalik pulang badala tinggal seorang sajo. Tampak akawan yang badu sangkuati orang ke menolong. Kiranya malaikat mungkar nangkir dan lah tibo. Tanya tibo siasik datang tanya jual ke dijawab amal di dunia kau tak ada. Tak ada malaikat bertanya lain ngaji yang lalu tak ada tanya tu. Lain solat lalu tak ada tu. Apa dia tanyanya? Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Kalau oleh solat dan kaji tadi membuat kita kenal dengan Allah, itu yang akan dapat menjawab besok. Pertanyaan ma'rifatullah lebih bisa diapa di dunia ustaz lain, tetapi yang menjawab besok bukan itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, tangan mereka kami berbicara kepada kami, kaki mereka menjadi saksian kepada kami terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan selama hidup di dunia. Itu mereka menjadi saksi besok. Yang kedua, mana nabiyuka, siapa nabi engkau? Kita harus melanjutkan tugas Rasulullah, amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang daripada mungkaran, mencegah. Itulah tugas Nabi. Hakikat salawat itu melanjutkan perjuangan Rasulullah, kerana lah meninggalkan kita. Ajo guru kita lah ditinggalkan kita lah. Tinggallah kita kini. Kita ko bukan, kita hanya pewaris, bukan perintis. Kalau yang merintis pertama dulu guru, kini kita pewaris ilmunya. Akulah yang tetap kita dakwahkan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. So nang hati kalau kita duduk sekolah gini ke, baton nangnya tu. Apa sebabnya? Masih lanjut
Satu-satunya menolong tadi apa yang bisa menolong? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dapat jodoh waladun saleh, doa kita itu dapat melapangkan kuburnya di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa itu muslim? Tunduk, selamat, patuh dengan aturan Allah. Itu yang muslim. Ada ulama yang arti itu janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Seluruhnya kita Islam itu belum tentu muslim. Tunduk, selamat, patuh, menyenangi aturan Allah. Sebab tak ada yang bisa kita tolak ketetapan Allah. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Tak ada kita bisa menolak cik juga ketetapan Allah. Tinggal kita apa lah? Meridhoilah ketetapan Allah. Ridho dengan ketetapan yang telah ditetapkan di Allah ke kita. Kau ni kita sekat dulu. Jangan kita mati dulu kecuali dalam keadaan muslim, keadaan. Orang kafir tu mati dalam keadaan kafir. Orang munafik mati dalam keadaan munafik. Orang muslim mati dalam keadaan selamat. Mati dalam keadaan tunduk kepada Allah. Di situ besok tak ada cik juga. Yauma yanfa'u malun. Pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Sebanyak apapun harta gitu tak bisa lagi dimanfaatkan. Wala banun. Anak-anak juga tak bermanfaat. Cuma bisa mentalkinkan awak besok. Kalau di ruang ICU gitu so tu pai tu tak dapat nak mentalkin tu. Tak boleh anak masuk situ. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, hati yang muslim, artinya hati yang tunduk, hati yang patuh, yang menyenangi ketetapan Allah. Itulah yang dapat besok pulang selamat kepada Allah. Itu yang kita usahakan dengan kaji tadi, dengan ilmu, dengan amalan, membuat kita menjadi tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berteguhlah pada tali agama Allah. Apa itu tali itu tu? Tali itu suatu penghubung. Kan itu yang tali. Kalau kita kan tarik tambang lagi tali dah. Penghubung. Penghubung kita dengan apa? Ya Allah apa tadi? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Agama itulah tali penghubung kita dengan Allah. Jadi disampaikan oleh para ulama itu awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Kalau tak kenal wajah Allah, tak sampai dapat dia keselamatan. Mulai kita mengenal Allah, zat, sifat, asma, af'al. Af'al ada di tubuh syariat namanya hukumnya. Kemudian asma ada pada hati, torikat namanya. Torikat arti ke jalan jalan lurui lagi torang letak simpan di Quran balafat bamakna bamanti bamaani adonahu dengan saraf. Tiga baginya, torikat di syariat, torikat di hakikat, torikat di makrifat. Torikat di syariat ilmu. Kalau tak berilmu kita tak berterikat awak. Torikat di hakikat amalan. Torikat di makrifat paham jo etikat. Kalau lah paham awak jo Al-Quran, itulah tak bergeser sedikit pun itu. Kita akan tenang dalam kehidupan. Dalam beribadah kita mulai tenang. Lemang calik kita kucing mentai monci tak, mentai patung. Lemang gai sungui kucing tadi. Tidak, tapi kalau sesuatu tiba menakut, tibanya sekali. Mulai kita tenang di dalam apa tadi, dalam beribadah. Sebab di waktu kamu pulang besok kita pasal tenang awak besok itu, tapi tidak itu. Sebab di waktu kamu pulang tak satu pun yang bisa kita gantungi.
Kok bagantung di tali-talinya kaputui, le bagantung di cahayo, le cahayonya kapadam. Kok bagantung di kalimah-kalimahnya kan hilang. Bagantuanglah di tali tak kaputui, di cahayo tak kapadam, di kalimah takkan hilang. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat penyadaran itu. Dak adu dayu kami ya Allah, dak adu kekuatan kami kecuali dengan izin Allah, dengan izin Engkau, dengan izin Allah yang Maha Agung baru ada daya kita. Sebetulnya daya kita tu tak daya awak, daya titipan Allah. Kini kawak merasa awak nan berdaya, nan berkekuatan, atunya nan kita perbaiki dengan pengajian. Lah dirason awak itu tak ada daya dan kekuatan awak kecuali daya titipan Allah. Berarti yang punya kekuatan itu adalah Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, wallahu asyaddu ba'syan wa asyaddu tankilah. Allah sangat berkekuatan dan Allah sangat keras. Kekuatan ada di Allah. Kita tak bisa datang kepada Allah dengan kekuatan. Allah ni maha kuat. Ya apa kita datang ke Allah? Ketika Abu Yazid, seorang wali Allah, bermimpinya bertemu Allah. Lalu bertanyanya ke Allah, wahai Allah, dari pintu mana aku datang kepada Engkau wahai Allah? Dijawab oleh Allah, datanglah engkau kepadaku dari pintu aku yang tidak ada. Datang di pintu kuat, Allah maha kuat. Datang di pintu Ghaniyun, maha kaya, Allah maha kaya. Apa kecil Allah ke Abu Yazid? Datanglah engkau dari pintu kehinaan. Apa itu? Lepaskan seluruh ilmu, lepaskan pemikiran tadi, kita hadir dengan Allah. Atunya yang disebut aqrabu ma yakulu abdu min rabbih wa huwa sajid, yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya ketika bersujud. Fahuwa doa, maka perbanyaklah doa. Ketika sujud kita lepas ilmu, jadi boje ilmu situ. Kita datang kepada Allah dari pintu kehinaan. Awak sedang berdosa, awak sedang belum berilmu, terlepaskan itu. Barulah kita nyambung dengan Allah. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana, maha suci Tuhan kami, Tuhan yang maha tinggi, wa bihamdi, dan dengan kami memujinya. Ajoi nyoa dulu baru kita puji Allah. Kalau buat contoh kaji, kalau ada anak orang gopuk di dalam tak memuji dia, di dalam memuji, ayo buat badan anak kak, kita singgung apa amak ada. Di dalam memuji. Tapi anak ang kui di dalam macam ayo gopuk anak kak, begini pak kawat. Di dalam dulu, ruh itu dulu yang memuji Allah, baru kita ungkapkan dengan lisan tadi. Jadi dimulai dari kolbu tadi. Di situ kita mulai muji Allah, sebab kolbu itu rajonya di tubuh tadi. Itu yang mengotak-atikkan jasad tadi. Apabila di kolbu tadi lah ada benci, artinya tangannya ke mapul ada. Ibu-ibu kalau lah buat dia mah pinggan dan tonton ada. Jadi dalam tak ketik hati seketik lah. Lain ada ibu-ibu kalau lain ada lah. Atau sedangkan di dalamnya bisa mempengaruhi tubuh, apalagi kalau didaging. Itulah yang kita didik dengan Al-Quran. Tapi kolbu tadi, kolbin salim, hati yang selamat. Tapi hati itu besok, baru dapat kita pulang besok selamat kepada Allah. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, atau yang menghubungkan awak dengan Allah, agama. Bapa dia adoya agama lain, Konghucu, Kristen, Buddha, untuk memilih dia kita yang paling baik mana, yang paling sanyambung kepada Allah mana, yang paling copek datang kepada Allah mana. Akan itu nak pilih lah. Inna dina indallahil Islam, agama yang diakui kebenarannya Allah Islam. Apa sebabnya? Sebab Islam tu mentauhidkan Allah.
langsung terhubung dengan Allah melalui Rasulullah. Tanpa doa salawat juga tak bisa kita terhubung dengan Allah. Salat zikir tak akan diterima kecuali ada salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bapa dia bersolawat malaikat kepada Nabi. Malaikat memintakan rahmat untuk Nabi. Bapa dia bersolawat Allah ke Nabi. Allah ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa doa dulu baru diminta diagi dari Allah. Apa doa Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkan bagiku dadaku, mudahkan urusanku, hilangkan kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Kalau Nabi awak ada doa langsung dari Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka zikrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad, dan menghilangkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Karena apa? Karena kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Nabi yang dapat memberi syafaat. Kalau kita banyak salawat ke Nabi, kita akan diberi syafaat di waktu zakratul maut. Diberi syafaat Nabi itu di waktu kau pulang keluar jasa sudah dapat dia syafaat di situ. Bukan di masa raja syafaat tadi, tetapi mulai kita akan meninggalkan dunia lah mulai dapat syafaat. Di masa leyo itu dibimbing kita disirat besok, ditolong awak disampai di masar. Jadi kalau kita banyak salawat, kita akan mendapatkan syafaat. Apa kecil Nabi? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asrabiha. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah berselawat kepadanya 10 kali dan menaikkan 10 derajat dan menutup 10 silaf salah kita. Kalau ada je hati awak so merasa hebat, perbanyak selawat. Kalau lah selawat awak tu hanya ilmu dan ada ilmu adalah Rasulullah, situlah sumber seluruh ilmu. Kita hanya orang lemah yang tidak berdaya dan tidak ada ilmu cik jua. Cuma kita dititipkan ilmu dari Allah seketik kawak, seketik pun. Kalau dicucuan tunjuk kita ke dalam lawi, ilmu ayun yang ditunjuk awak itulah ilmu awak. Ilmu yang ada di lawi itu itulah ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang kekasih Allah yang dapat memberikan kita syafaat. Dia berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kita saling salah menyalahkan dalam hidup. Jangan kita saling bantah membantah dalam hidup. Jalan awak mungkin beda, nyak tarikat Naqsabandi, nyak tarikat Qadiriyah, tetapi tujuan hanya satu, untuk bermakrifat kepada Allah, untuk bertemu Allah. Apa kita temui Allah? Dalam keadaan hina awak kita temui Allah, barulah kita dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita malam kini. Kalau ada salah janggalan, mohon maaf. Ambo tutui dengan pitata minang pengajian malam kini. Apa penutupnya? Kita tutui dengan petata minang. Bak iyo juo bak kato bida lamak manis tan tangguli elok gamak kacaknya sadang. Bak buaranun gumarau lasak cinta jika dimakan lape hawi jika diminum. Batunggu pengabungan babatang bapemapatan tiuk kulit ado besi tiuk lafat ado maknanya. Tibo di beruang nembak kotak. Tapancang bayang kalangi harum sumerak dan tatabuh. Jika diunui alirannya bagonya lalu kamuaro. Umpang tolonglah sisi, kok salah tolong tunjuki. Ka Allah ambo minta taubat, maaf diminta kabasamu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.